Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan lagi, nama gue Muhammad Giri. Gue di sini akan menunjukkan bagaimana cara pengukuran KWH meter. Di sini kita akan membahas tentang KWH meter. Pengertian KWH meter itu sendiri adalah alat ukur untuk mengukur pemakaian energi listrik. Energi listrik yang digunakan yaitu digunakan di rumah, perkantoran, gedung-gedung, atau bangunan lainnya. KWH meter terbagi dua jenis, yaitu analog dan digital. KWH meter analog adalah KWH meter yang terdiri dari beberapa komponen utama, yakni alat penyetel, kumparan tegangan, magnet permanen, piringan, terminal, dan beberapa komponen elektronika kecil yang bisa Anda lihat di bawah ini. Nah, di sini akan ada gambar dari struktur KWH meter analog. Dapat diperhatikan strukturnya. Dan di sini adalah struktur yang lebih jelasnya yang ada pada KWH meter analog. Elemen putar ini berputar pada poros dengan dua bantalan yang bisa diatur dan terdapat roda gigi di sana. Setelah itu, terdapat pula elemen pengerem yang terdiri dari magnet permanen dan posisinya mengapit piringan. Terakhir, ada elemen penghitung yang Anda lihat sebagai angka-angka di meteran listrik Anda. Selain dari elemen-elemen tersebut, ada alat yang disebut dengan terminal serta alat penyetel di meteran listrik. Terminal itu sendiri terdiri atas terminal arus dan tegangan, sementara alat penyetel terdiri dari penyetel beban rendah, beban kosong, dan kesetimbangan beban. Nah, putaran elemen piringan meteran listrikmu inilah yang kemudian akan memutar roda gigi sekaligus. Akibatnya, roda gigi secara perlahan akan memberikan informasi mengenai listrik yang telah Anda pakai. Nah, kita sekarang akan membahas KWH meter digital. Kalau KWH meter analog bekerja dengan prinsip induksi kumparan. Lain halnya dengan prinsip KWH meter digital yang bekerja dengan prinsip digital tentunya. KWH meter ini akan bekerja berdasarkan program yang telah dimasukkan ke dalam mikroprosesor. KWH meter digital layaknya KWH meter analog akan menerima sinyal berupa sinyal analog tegangan. Hanya saja melalui alat ini, sinyal input analog tersebut akan dikonversi menjadi sinyal digital secara berkala. Ini adalah gambar dari KWH meter digital. Pada KWH meter digital, Anda bisa menemukan label informasi daya listrik Anda di indikator LED, indikator kontraktor, segel meteorologi, LCD untuk pengisian token, serta keyboard karet yang bisa Anda gunakan setiap kali ingin memasukkan token pulsa prabayar ini. Kesimpulannya, baik meteran listrik ataupun analog, keduanya memiliki prinsip input yang sama. Hanya saja, meteran listrik digital akan mengkonversi sinyal analog tersebut menjadi digital untuk kemudian ditampilkan di layar. Namun, meski secara prinsip kerja mereka sama, terdapat perbedaan prinsip penggunaan yang cukup mencolok. Apabila menggunakan meteran analog, berarti Anda menggunakan listrik pasca bayar. Sementara meteran digital berarti listrik Anda yaitu listrik prabayar. Hal ini disebabkan karena penggunaan meteran analog tidak memberikan keleluasaan bagi PLN untuk mengendalikan listrik di rumah Anda. Meteran ini murni berfungsi untuk mencatat penggunaan daya listrik di rumah Anda. Sementara pada penggunaan meteran listrik digital, Anda diharuskan untuk membeli pulsa untuk ditabung sebagai daya listrik. Karena sifatnya digital, secara sederhana bisa dikatakan bahwa meteran listrik ini lebih pintar. Dengan sistem yang lebih pintar inilah, kemudian meteran listrik digital mampu mendeteksi tabungan atau pulsa Anda. Dan secara serta merata, memutus arus listrik apabila tabungan pulsa Anda sudah habis dipakai seluruhnya. Nah, setelah ini mari simak video pengukuran KWH meter analog. Kita di sini menggunakan alat yang namanya variak, alat ukur yang untuk mengukur tegangan. Ini V1 ya. Dan ini untuk mengukur arus A1. Ini untuk mengukur tegangan yang kedua atau V2. Ini adalah alat ukur untuk mengukur voltmeter namanya. Dan kita sekarang menggunakan beban motor. Kemudian nanti akan diganti dengan beban lampu dan juga kapasitor bank. Oke, mari kita simak video ini. Kita nyalakan, kita naikkan tegangannya. Kita lihat di sini, kita naikkan sampai dengan 120 volt.
Apakah sudah terdengar suara motornya? Di sini arusnya naik ya, dari 0 sekarang menjadi 0,3. V2-nya, pastinya, dan motornya pun sudah berputar. Percobaan ini dilakukan dari tegangan 120 volt sampai dengan 200 volt. Kita akan langsung menaikkan menjadi 200 volt. Dan berapakah arus ketika tegangan ini menjadi 200 volt? Tegangannya naik menjadi 0,6. Dan ini adalah hasil dari pengukuran yang sudah saya lakukan. Mari kita ke pengukuran menggunakan lampu. Sekarang kita lanjutkan menggunakan beban lampu. Sudah terpasang kabel ke lampu. Nah, sekarang saya akan menyalakan dulu MCB-nya. Lalu saya akan naikkan tegangan di pariaknya sampai kita lihat lampunya mulai perlahan menyala. Kita akan pertama-tama di 120 volt. Lampunya semakin terang. Dan sekarang sudah di 20 volt, 120 volt. Lampunya sudah menyala. Dan arusnya sekarang menjadi 0,7 ampere. Baik, kita naikkan lagi tegangannya. Sekarang saya akan menggunakan tegangan 200 volt. Lampu tersebut semakin terang. Dapat diperhatikan lampunya semakin terang. Dan ini hasil pengukuran dari 120 volt hingga mencapai 200 volt. Baik, kita akan melanjutkan ke percobaan ketiga, yaitu menggunakan kapasitor bank. Sebelumnya kita nyalakan kembali. Karena apa? Ketika sudah melakukan percobaan, harap matikan dari MCB dan pariaknya. Itu untuk menjaga keselamatan. Kita akan mulai dari 120 volt. Seperti biasa. Harusnya 0, posisinya, dan ini adalah kapasitor banknya. Kita akan naikkan lagi menjadi 200 volt. Dan ini adalah hasil dari pengukuran kapasitor bank.